selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Pasti semuanya luar biasa. Kak Ete senang sekali bisa menjumpai adik-adik kembali dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Adik-adik sudah siap untuk bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan? Pastinya sudah siap ya. Nah, untuk itu Kak Ete mengundang adik-adik berdiri. Yuk kita bernyanyi bersama-sama. Adik-adik, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah yang Kau berikan buat kami. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk ibadah kami. Kiranya Tuhan mau menolong ibadah hari ini, memberkati ibadah hari ini, sehingga boleh berjalan dengan baik dari awal hingga akhirnya nanti. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama anak Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang saatnya kita membaca Mazmur. Siapkan Alkitab adik-adik. Buka Mazmur pasal 100. Kita akan membaca dari ayat pertama sampai ayatnya yang kelima. Kitab Mazmur pasal 100 ayat 1-5. Pujilah Allah dalam baitnya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelantarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi dengan Kak Cilka yang hari ini akan membawakan cerita untuk adik-adik. Namun sebelumnya mari kita berdoa yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya mau berkati kami, anak-anak-Mu, supaya kami boleh mengerti akan firman yang akan dibawakan. Berkati juga Kak Silka yang akan membawakan cerita, biarlah boleh bercerita hanya untuk memuliakan nama Tuhan dan Tuhan memberkati dia. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, pertama-tama Kak Silka akan menunjukkan satu buah gambar, yaitu gambar seorang
bapak yang bernama Bapak Paulus. Siapa adik-adik? Coba diulang. Bapak Paulus. Ya. Nah adik-adik, Bapak Paulus ini adalah seorang rasul atau seorang pelayan yang mengajarkan firman Tuhan kepada jemaat-jemaatnya. Rasul Paulus dalam mengajarkan firman Tuhan, ia suka menuliskan surat kepada jemaat-jemaatnya. Nah, salah satunya adalah surat Rasul Paulus kepada jemaatnya di Korintus. Dan dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus menegur, mengingatkan, dan menasehati jemaatnya agar selalu bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan bahwa mereka harus selalu berbuat jujur, rendah hati, dan berbuat baik kepada sesama. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus bahwa kalau mereka berbuat baik, bukan karena ingin mendapatkan pujian dari orang lain, tapi berbuat baik karena itu adalah bentuk ucapan syukur kepada Tuhan. Nah adik-adik, surat Paulus kepada jemaat di Korintus juga berlaku untuk kita semua, bahwa kita harus senantiasa jujur, rendah hati, dan berbuat baik kepada sesama, bukan karena ingin dipuji oleh orang lain. Tetapi kita berbuat baik karena perbuatan baik kita kepada mama, papa, oma, opa, om, tante, kakak, adik, atau kepada teman-teman kita, bukan karena ingin mendapatkan pujian, melainkan adalah bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jadi, kalau kita selalu berbuat baik, berarti kita selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Semakin sering kita berbuat baik, maka Tuhan makin senang adik-adik. Nah, contoh sederhana perbuatan baik yang bisa adik-adik lakukan di rumah adalah membantu mama papa bersih-bersih rumah. Ada yang bantu menyapu, ngepel, lap-lap kaca jendela, atau membantu mama merapikan pakaian di rumah. Bisa juga adik-adik. Nah, kalau papa pulang kerja nih, papa capek, adik-adik juga bisa bantu papa pijitin papa. Bisa juga adik-adik membantu mama di dapur. Nah, karena perbuatan baik yang adik-adik lakukan itu adalah untuk menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan Yesus yang melihat perbuatan baik adik-adik pasti akan tersenyum senang. Nah, adik-adik, sampai di sini cerita Kak Silka. Ingatlah selalu semangat untuk berbuat baik. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, saatnya kita beraktivitas. Siapkan kertas, juga pensil. Nanti adik-adik dibantu mama atau papa untuk menuliskan kata-kata yang adik-adik susun melalui kode berikut. KT sudah berikan contoh. Selanjutnya, adik-adik cari ya. Kalau sudah dapat kata-katanya, jangan lupa kirimkan hasilnya ke kakak Layan. Selamat mencoba. Ketika
Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pagi ini kami sudah bernyanyi dan sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah Tuhan berikan melalui kakak-kakak layan. Kiranya Tuhan kami boleh menjadi anak Tuhan yang senantiasa rendah hati, jujur dan selalu semangat untuk berbuat baik, bukan untuk mendapatkan pujian dari orang lain, tapi karena untuk menyenangkan Tuhan dan wujud ucapan syukur terima kasih kami kepada Tuhan. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan mau berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden beserta seluruh stafnya. Biarlah mereka boleh bekerja, memimpin negara ini dengan baik sesuai dengan perintah Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan, Ora et Labora. Tuhan berkati Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, Om Tante Majelis, para pelayan-pelayan dan semuanya Tuhan. Engkau mau berkati kami sebagai jemaat-Mu supaya kami boleh bertumbuh menjadi jemaat yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk teman kami Tuhan, untuk Alexa dan Xavier yang saat ini sedang berada di Wisma Atlet Tuhan, harus dikarantina karena menderita penyakit COVID-19. Tuhan Yesus, Engkau mau berkati Alexa dan Xavier beserta juga mama papanya dan saudara-saudara yang lain. Tuhan berkati mereka semua supaya mereka semua boleh lekas pulih Tuhan dan boleh kembali pulang bersama-sama. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk kami semua sebagai anak-anak-Mu yang masih kecil-kecil ini Tuhan. Kau mau berkati kami dengan kesehatan yang baik. Kau mau berkati kami supaya kami boleh belajar secara online dengan baik. Dan kami boleh mengerjakan tugas-tugas kami semua dengan baik. Tuhan Yesus, inilah kami anak-anak-Mu. Tuhan mau berkati juga mama papa kami, oma opa kami, om tante kami, kakak layan kami, semuanya Tuhan, Kau mau menjaga dan berkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Peliharalah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya pagi ini? Kakak harap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan sukacita selalu. Adik-adik, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Sudah? Oke. Kita akan bersama-sama membaca Alkitab dari 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 11. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Lipat tangan kita tutup mata kita dan tundukkan kepala. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan, agar kami boleh mengerti apa yang hendak Kau sampaikan bagi kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita mau sama-sama lagi belajar tentang firman Tuhan. Tadi kita sudah membaca isi surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di kota Korintus.
Ya, pada saat itu Rasul Paulus adalah pemimpin rohani jemaat di kota Korintus. Sehingga pada saat dia pelayanan ke wilayah lain, dia menyebarkan firman Tuhan ke wilayah lain, dia selalu menulis surat kepada jemaatnya di kota Korintus. Meskipun jauh pelayanannya, tetapi Rasul Paulus selalu mengingat jemaatnya yang ada di kota Korintus. Itu sebabnya ia menulis surat agar tetap selalu memberikan pengajaran kepada mereka, sekalipun ia tidak bersama-sama dengan mereka. Itu adalah tugas Rasul Paulus sebagai pemimpin rohani dari jemaat di Korintus. Adik-adik, pada masa itu ada rasul-rasul palsu yang melayani jemaat di kota Korintus. Kenapa mereka disebut rasul palsu? Karena mereka itu tidak benar-benar memberitakan tentang firman Tuhan. Mereka itu melakukan pelayanan ataupun perbuatan baik hanya supaya dilihat dan dipuji oleh orang. Berbeda dengan Rasul Paulus dan rekan-rekannya. Mereka melayani jemaat supaya jemaat dapat mengenal Tuhan. Dan jemaat juga dapat merasakan kebaikan Tuhan, lalu memuliakan nama Tuhan. Rasul Paulus dan teman-temannya mengajarkan jemaat untuk hidup di dalam kasih dan saling tolong-menolong, dan mereka pun juga harus saling menegur dan mengingatkan apabila ada yang melakukan kesalahan. Rasul Paulus dan rekan-rekannya melakukan hal itu agar jemaat semakin bertumbuh di dalam iman. Mereka melakukan pelayanan dengan meminta pertolongan dari Roh Kudus karena mereka tahu bahwa Roh Kudus selalu setia memberikan hikmat untuk melakukan kebaikan. Itu sebabnya Rasul Paulus selalu mengajarkan kita semua supaya tidak mencari pujian yang sia-sia ketika kita melakukan kebaikan. Di saat adik-adik sedang melakukan perbuatan yang baik atau terpuji kepada saudara-saudara, kepada teman, kepada orang tua, maka di saat itu adik-adik sudah menyenangkan hati Tuhan. Perkataan dan perbuatan baik adik-adik pasti menjadi berkat bagi orang lain. Dan adik-adik semua ini adalah calon pemimpin di masa depan. Calon pemimpin yang baik itu yang mempunyai sifat yang rendah hati, tidak membanggakan diri sendiri, ataupun tidak mencari pujian dari orang lain. Tetaplah rendah hati, tetap berdoa, minta kepada Roh Kudus untuk menolong adik-adik agar selalu menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, untuk aktivitas hari ini, silakan adik-adik menyiapkan kertas HVS, spidol, atau pensil. Hari ini, kita mau menyusun kalimat. Pertama, lihat kode yang sudah KET siapkan. Selanjutnya, coba menyusun kata-kata jadi satu kalimat menggunakan kode tersebut. Kalau sudah, tuliskan kalimatnya, kirimkan ke kakak-kakak layan. Selamat mencoba! Ketika ditekan orang
Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang boleh kami dengar bersama Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami semua Bapa, agar kami boleh selalu mempunyai sifat rendah hati dan menyenangkan hati orang Bapa, terutama menyenangkan hati-Mu. Biarlah Tuhan, kami juga boleh menjadi pemimpin rohani Tuhan, dimanapun kami berada, dan biarlah kami boleh selalu memuji, menyenangkan hati-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Bapa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Biarlah Kau saja Tuhan yang akan memberikan hikmat-Mu kepada pemimpin-pemimpin kami Tuhan, mulai dari RT, RW, Lurah, sampai kepada pemimpin tertinggi kami, Presiden Jokowi Bapa. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami, GPB Oret Labora, untuk Bapak Pendeta, Bapak Bawole, beserta dengan seluruh presbiter yang ada, juga ke-6 Pelkat, dan komisi-komisi juga semua warga dari GPB Oret Labora. Tuhan, Kau tahu pergumulan kami dalam tempat ibadah, tapi kami yakin, kami percaya Tuhan, Engkau yang akan menyediakannya bagi kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami, untuk kakak layan kami, bahkan untuk teman-teman kami dimanapun mereka berada Bapa, untuk mereka yang sedang sakit ataupun dalam pergumulan, Kau saja yang akan menjaga, menyembuhkan, dan menolong mereka Tuhan. Kau juga sertai kami dalam kehidupan kami Bapa, dan biarlah kami boleh selalu memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, sambut dan sempurnakan doa kami ini, yang kami panjatkan dan alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkati untuk persembahan ini agar berguna untuk memuliakan nama-Mu. Amin.
sudah selesai, saatnya kita berdoa. Kita mohon bimbingan Tuhan untuk kita semua saat kita melanjutkan aktivitas kita. Lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah menuntun, menyertai ibadah kami hari ini. Tuhan, berkati kami di sepanjang hari ini, di sepanjang aktivitas kami. Berikan juga kami kesehatan dan kekuatan, sehingga di minggu yang akan datang, kami boleh beribadah kembali secara daring. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.